Bagaimana kabarnya? Masih sehat kan? Dan tentunya tetap semangat dong. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini. Jangan lupa rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan kita. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Perkenalkan, nama saya adalah Leli Sofia, bisa dipanggil dengan Kak Leli. Nah, di sini kakak akan sedikit berbagi tentang bagaimana sih cara mengatasi rasa bosan itu? Setiap guru dan siswa dalam pelajaran pasti dong akan merasakan yang namanya rasa bosan, jenuh, terutama saat-saat jam pelajaran. Nah, di sini kakak akan berbagi beberapa cara mengenai beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa bosan. Tentunya, setiap guru itu menginginkan kelas yang menyenangkan, supaya muridnya itu tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Ketika murid sudah tidak bosan, tentu dong adik-adik itu akan bersemangat. Dan kalau adik-adik bersemangat, pasti ilmunya akan cepat menyerap kepada adik-adik dan cepat dicerna oleh adik-adik. Sehingga adik-adik dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan inilah dia cara-cara yang harus kita lakukan supaya murid tidak bosan dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang pertama, itu adalah sebagai guru kita harus membuat kelas yang bervariasi. Nah, tentunya semuanya sudah tahu dong dan sudah lumrah terjadi. Pasti tempat duduk di sekolah itu berbentuk seperti panjang, membentuk persegi, di mana di sini itu tertata bangku-bangkunya dan guru berada di depan. Sehingga yang diperhatikan oleh guru itu hanya murid yang di depan, sedangkan yang di belakang ada yang makan-makan, bahkan ada juga yang sampai tidur loh. Nah, jadi untuk menghindari rasa bosan ini, guru bisa membuat tempat duduk yang berbeda dari biasanya. Contohnya, bisa membuat kelas membentuk melingkar dengan cara guru berada di tengah dan murid mengelilingi guru. Sehingga dengan itu murid tidak akan bosan, tidak akan jenuh karena guru bisa memantaunya setiap saat. Guru bisa melihatnya. Siapa yang malas itu ketahuan, siapa yang ngantuk itu ketahuan. Jadi murid tidak akan mudah bosan dengan tempat duduk yang berbeda dari biasanya. Dan selanjutnya yang nomor 2. Nah, kan sekarang sudah zaman modern. Dengan seiring berjalannya zaman, sekarang zaman sudah modern. Jadi kita sebagai pendidik harus memanfaatkannya dengan betul. Contohnya, kita jangan lagi menggunakan papan tulis putih atau spidol. Tapi sekarang kan sudah canggih. Kita bisa memakai layar, kita bisa memakai proyektor, bisa memakai laptop, sehingga saat murid jenuh dalam kegiatan mengajar kita, contohnya jika sudah ada yang mengantuk, ayo siapa yang mau ikut bu guru untuk menonton video, otomatis rasa keingintahuan mereka itu akan terpancing. Karena apa? Karena bu guru akan menontonkan animasi bergambar di layar ini. Nah, jadi murid tidak akan mudah bosan. Biasanya hanya membaca saja, hanya menulis saja. Tapi tidak, guru memanfaatkan teknologi yang ada, contohnya dengan memakai proyektor dan memberi mereka sebuah hiburan yang berbentuk pelajaran. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 adalah melibatkan murid dalam pelajaran. Sebagai guru yang cerdik, kita tidak hanya menggunakan metode di mana guru yang hanya menjelaskan di depan, itu sangat sekali memancing kejenuhan dan kebosanan siswa. Mengapa tidak? Karena di situ siswa hanya akan merasa dia hanya akan menjadi pendengar yang dimana tidak akan diperhatikan oleh gurunya saat gurunya sedang enak mendengarkan. Karena di situ guru hanya menggunakan metode teacher center, di mana hanya guru yang berperan di depan, hanya menjelaskan. Nah, kita sebagai guru yang cerdik, kita harus juga menggunakan metode student center, di mana di situ
murid juga berikut serta. Contohnya, kita sebagai guru hanya menjadi motivator. Nah, contohnya dengan contoh memberi soal murid untuk menjelaskan. Jadi di situ memberi soal satu-satu untuk mereka belajar menjelaskan di depan. Selain juga bisa menguji mental, itu juga kan menghilangkan kejenuhan karena di mana di situ juga murid berperan di dalam kelas, ikut aktif di dalam kelas. Tidak hanya monoton, tidak hanya menyaksikan guru yang sedang mendengarkan, entah itu paham atau tidak yang dijelaskan oleh guru, tapi juga murid ikut merasakan. Ini jadi menjelaskan kepada yang lain. Itu akan menghilangkan rasa kejenuhan pada murid tersebut karena mereka juga merasakan belajar bukan hanya sebagai pendengar yang pasif, tapi juga yang aktif. Dan selanjutnya yang nomor 4 adalah belajar sambil bermain. Tentu dong, kalau sudah mendengar kata bermain, pikiran kita ini sudah sangat membayangkan main apa ya. Pasti itu sudah mendengar murid-murid, mari kita siapa yang mau bermain. Nah, dari situ saja kejenuhan siswa itu akan hilang sekaligus. Boom. Itu akan hilang. Mengapa tidak begitu? Karena contohnya, ayo, siapa yang mau diajak bu guru bermain? Nah, mereka akan serius mendengarkan. Wah, bu guru mau main. Kan begitu. Saat kita sudah memantau bahwa ada satu anak saja yang jenuh, sudah kelihatannya sudah berbeda dari yang lain, coba kita arahkan belajar sambil bermain. Entah itu seperti teka-teki, tebak kata, cerdas cermat yang mengarah keaktifan siswa. Nah, ketika siswa kalah, kita hukum. Hukumannya pun juga berbeda dari yang biasanya. Biasanya hukuman itu selalu jika tidak menghafal, membaca, berdiri. Kita gunakan metode yang lain. Jika kalah, kalian harus bernyanyi lagu contohnya yang pelajaran. Jadi di situ murid akan terbangkit kesemangatannya karena selain belajar dia juga bisa bermain dan hukumannya pun juga menyenangkan, tidak sesulit seperti biasa yang murid takutkan. Oke, selanjutnya yang nomor 4 yaitu belajar di outdoor. Dalam artian kita juga bisa mengenal lingkungan. Merasakan bosan karena selalu belajar di dalam kelas? Pasti dong. Nah, jadi kita di sini metodenya adalah mempelajari lingkungan, mengenal lingkungan. Kita bawa murid kita untuk pergi keluar, pergi ke halaman atau ke lapangan untuk mengenalkan mereka tentang lingkungan. Jadi, suasana mereka yang selalu di dalam kelas, panas, sumuk, itu kan selalu ada. Nah, jadi sebagai guru kita juga harus bisa bagaimana sih cara mengontrol kenyamanan mereka. Nah, belajar di luar ruangan itulah cara yang tepat untuk cara mengantisipasi rasa bosan gitu. Mengapa tidak? Biasanya siswa yang hanya duduk bersender di bangku. Nah, mereka duduk di depan, bawalah ke tempat yang sejuk, yang dingin, terutama hijauan. Itu akan membuat siswa lebih nyaman belajar. Tapi jangan membawa siswa keluar ke keramaian. Contohnya, belajar di pinggir jalan raya. Karena itu akan membuat rasa fokus mereka hilang. Mereka akan lebih cenderung untuk melihat ke sekitar mereka yang lewat. Jadi konsentrasi mereka akan hilang. Dan yang nomor terakhir yaitu adalah menjadi guru yang humoris dan menyenangkan bagi siswa. Selain juga metode-metode yang harus kita terapkan pada siswa, sebagai guru sendiri kita harus menerapkannya pada diri kita sendiri. Mempunyai sifat yang humoris itu pasti akan sangat menyenangkan bagi siswa saat mendengarkannya, sehingga mereka tidak akan pernah bosan. Saat mereka sudah kelihatannya bosan, kita bisa memancing kata-kata kita membuat mereka tertawa dan juga harus membagi sama rata kasih sayang yang kita miliki. Humoris dan penyayang itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh guru. Jadi murid tidak membencinya. Karena kalau sudah murid tidak suka guru, apalagi pelajarannya yang akan dia suka, otomatis tidak suka guru, apalagi pelajaran. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mana murid yang pandai dan mana murid yang bodoh. Kita harus samaratakan. Jangan hanya murid yang aktif, tapi juga murid yang kelihatannya selalu diam, malas saat pelajaran kita juga harus mengujinya.
Dengan cara contohnya mengajak dia berbicara, lebih bisa berinteraksi secara terbuka kepada kita, maka itu akan menghilangkan rasa bosan dan jenuh mereka saat di dalam kelas. Contohnya matematika, pelajaran yang sangat sedikit peminatnya. Karena bagi otak siswa, guru matematika itu adalah guru yang jahat. Semuanya serba soal. Jadi kita juga harus membuat kelas yang bervariasi dan menjadi penyayang. Jadi murid tidak akan mudah bosan. Dan mereka akan juga senang terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, adik-adik, sudah ya pelajaran yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kakak mohon maaf ya. Eits, jangan lupa untuk selalu mendapatkan kabar terbaru dari UNU Blitar, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di-share ya ke teman-temannya, biar sama-sama mendapatkan ilmu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.